Hai sahabat Amanda, welcome back to Story Amanda. Pastinya hanya di Komando Channel. Untuk segmen kali ini, aku mau ngebacain request-requestan kalian yang udah kalian kirimin dari IG aku, kolom komentar, atau dari berbagai sosial media yang nge-tag aku dan sebagainya. Dan kali ini aku ngebacain requestan yang datang dari salah satu subscriber Amanda Story, Dinda Simamora. Hai Dinda! Ini kita baca. Min, angkat kisah-kisah sekte dong. Oke Dinda, kita bahas sekarang juga. Thank you ya sarannya. Seperti biasa, sebelum aku ngebahas tentang sekte-sekte yang ada di dunia, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Komando Channel biar nggak ketinggalan next video. Oh iya, kalian tahu nggak sih sekte itu apa? Sekte itu berarti kelompok orang yang mempunyai kepercayaan atau pandangan agama yang sama, yang berbeda dari pandangan agama yang lebih diterima oleh para penganut agama tersebut. Gak jarang kan sebuah sekte juga dikenal memiliki praktik-praktik gak wajar atau menyimpang dari norma yang berlaku umum di masyarakat. Sekte paling berbahaya di dunia ini patut diwaspadai loh guys. Beberapa sekte yang ada di tengah-tengah masyarakat dianggap memiliki pemikiran dan tindak kekerasan yang sangat sadis. Nah, para pengikut sekte berbahaya di dunia ini percaya loh bahwa sistem agama yang ada nggak cukup atau nggak sesuai dengan nilai-nilai yang harusnya ada. Hingga memunculkan keinginan untuk mengubah dunia dengan mengajarkan paham serta pemikirannya. Bahwa persebaran sekte ini mulai dari wilayah Amerika hingga Asia loh. Sayangnya, beberapa sekte agama berikut ini malah menyebarkan paham ekstrim penuh tindakan kriminalitas yang sangat membahayakan. Nah, fenomena sekte sendiri sebenarnya di dunia juga bukan hal-hal yang baru. Aku dan tim menemukan sekte-sekte terseram yang ada di dunia. So, hari ini aku akan membahas dan melihat fenomena-fenomena sekte-sekte yang terseram di dunia. Berikut daftar 8 sekte paling berbahaya di dunia dari informasi-informasi yang beredar. Yang pertama, sekte Davidians. The Davidians adalah cabang gereja Seventh-day Advent pada tahun 1980-an. Ini adalah organisasi fundamentalis yang percaya pada interpretasi literal dari kata kitab suci. Mereka dipimpin oleh David, seorang ilmuwan teknologi dan nabi organisasi tersebut. Fokus utama pemujaan pada kitab Wahyu, mereka percaya loh bahwa hari penghakiman sudah dekat dan harus dipersiapkan. Sekte yang menjadi fokus perhatian pada tahun 1990-an ini, sebuah surat kabar lokal mulai menulis artikel yang mengklaim bahwa organisasi tersebut terlibat dalam kegiatan ilegal, terutama penimbuhan senjata dan pelecehan anak. Tega banget. Kores sendiri dituduh berhubungan seks dengan gadis usia 12 tahun. Pada tahun 1993, ATF mengeluarkan surat perintah penangkapan. Namun, dia menolak dan terjadilah baku tembak. Gunfire erupted, although it's unclear which side started it. At the end of the 2-hour standoff, 4 ATF agents and 6 Branch Davidians were dead. The FBI. Sekte paling berbahaya di dunia selanjutnya adalah
KKK yang sangat ekstrim. Sekte ini awalnya adalah sekelompok yang kecil, ekstrim di daerah Amerika. Namun, sejak pecahnya Perang Saudara, kelompok ini berkembang pesat dan kemudian memiliki sekitar 4 juta pengikut. The Ku Klux Klan terkenal dengan topeng eye-catching dan seragam jubah putih yang menutupi seluruh tubuhnya untuk menyembunyikan identitasnya. Secara kejam, sekte ini menyasar dan tidak segan-segan membunuh orang-orang yang berbeda keyakinan dan identitas, mulai dari kulit hitam hingga pemuka agama. Was like that. So you think this is what a good Christian man does? Yeah, this is our Christianity. I mean, that's just plain and simple. Howard says he's allowed us to come here to show about Steve's 11-year-old daughter, who is here for all of the night's proceedings. Heaven's Gate. Sekte Heavens ini memiliki doktrin utama yang sangat berbahaya, yaitu manusia bisa masuk surga jika mati sebelum akhir bumi. Lalu, yang terjadi adalah banyak anggotanya memilih cara termudah untuk meninggalkan bumi dengan cara bunuh diri. Pada tahun 1997, sekitar 39 anggota PAUS melakukan bunuh diri secara kolektif di bawah instruksi dari perintah raja. Sejak itu, media mulai memberitakan yang mengatakan bahwa Heaven's Gate merupakan salah satu sekte agama dengan ajaran paling berbahaya di dunia yang keempat. This is never before seen home video inside the cult, where every minute was controlled. Spaceship that would transport them to a higher level of existence. Your only chance to survive. Pergerakan restorasi Ten Commandments. Pada awal tahun 1990-an, sekelompok pastor Katolik yang dikucilkan mendirikan sekte ini di Uganda, Afrika. Mereka adalah organisasi Kristen yang mengikuti 10 perintah dan kata-kata Tuhan Yesus. Penjangkauan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama gereja, dan mereka juga berbuat baik untuk masyarakat, termasuk membangun sekolah. Sekte ini kemudian mengumpulkan sekitar 500 anggota di salah satu gereja mereka. Semua pintu dan jendela dikunci dan ada api. Belum jelas siapa yang menyebabkan kebakaran, karena beberapa laporan yang menyatakan bahwa anggota sengaja menuangkan bensin ke dirinya mereka masing-masing. Sementara yang lain percaya bahwa gereja mereka dibakar dari luar. Sekitar 900 mayat ditemukan tewas dan membuatnya sebagai pemujaan terburuk sepanjang sejarah. Kelima, sekte The False Reavers. Yang pertama meninggal adalah seorang pekerja seks muda bernama Donna. Dia diikat dan dipukuli di kepala sampai kematiannya. Mayatnya pun dibuang di kampus sekolah menengah setempat. Pengorbanan hidup terus berlanjut, termasuk Karen Marden yang telah menghubungi polisi terkait pembunuhan Donna. Dia juga diikat, dipukuli, dan akhirnya dipenggal. Segera setelah pembunuhan Marsden, polisi memiliki cukup bukti untuk menahan sekelompok tersebut. Keenam, The Order of the Solar Temple. The Order of the Solar Temple didirikan pada tahun 1980-an oleh Lutz dan Joseph, sebuah organisasi keagamaan yang terletak di pinggiran kota Swiss. Ritual dan upacara kuno adalah bagian penting dari kelompok yang begitu tertutup ini. Seperti banyak sekte, mereka percaya bahwa akhir zaman sudah dekat dan orang-orang harus meninggalkan dunia ini. Setelah serangkaian kebakaran, 23 mayat ditemukan dan gak lama kemudian 25 mayat lagi ditemukan. Semuanya dibius dan ditembak. Banyak dari korban ditemukan di sebuah gereja bawah tanah, rahasia yang dipenuhi dengan cermin dan simbol Templar lainnya. Mayat-mayat itu semuanya mengenakan jubah upacara, dibentuk melingkar, dan dengan kakinya yang menyatu dan menghadap keluar. Found traces of blood on the infant's car seat. And for the first time, police are suggesting the other two people found here on Tuesday may also have been murdered. Ketujuh, Children of God. Children of God terkenal sebagai salah satu sekte paling berbahaya di dunia, dan juga dikenal sebagai sekte seks yang sangat-sangat keji. Karena ajaran utama dalam sekte ini mewajibkan seluruh anggotanya melakukan berhubungan seks bebas dengan sesama anggota. Dan lebih parahnya lagi,
sekte ini mengharuskan untuk berhubungan badan dengan anak kecil. Sadis banget ya. Mereka yakin bahwa perbuatan tersebut adalah ritual dengan pahala yang besar. Dan yang terakhir adalah ubur-ubur diserang. Nah, yang terakhir ini ada di Indonesia loh guys, lebih tepatnya di daerah Banten. Beberapa hari ini masyarakat sedang dihebohkan loh guys, dengan kemunculan aliran Hakekok Balakasuta yang menggelar ritual mandi bareng tanpa mengenakan busana. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Pandeglang menyatakan aliran yang berada di kabupaten tersebut itu sangat-sangat sesat karena tidak adanya ajaran Islam atau agama apapun yang memberikan tuntunan untuk melakukan kegiatan mandi bugil bersama. Pada 2018, pernah muncul kerajaan ubur-ubur di kota Serang dan pimpinannya sendiri adalah seorang wanita yang bernama Aisyah. Aliran ini memiliki sebanyak belasan pengikut dari dalam ataupun dari luar daerah. Aisyah mengeklaim dirinya sendiri adalah titisan dari Nyi Roro Kidul dan mendapatkan berbagai amanah pencairan harta karun Indonesia di Swiss. Di mana dia berkata, saya mendapatkan wahyu dari yang gaib, amanat untuk mencairkan uang untuk menebus hutang Indonesia yang berada di rekening luar negeri dan rekening di Indonesia. Ia adalah yang diutus seseorang yang gaib dan tidak semua orang paham. MUI di kota Serang menyatakan kerajaan ubur-ubur yang dipimpin Aisyah di kota Serang itu adalah aliran yang sesat dan menyimpang. Akhirnya Aisyah juga dijerat dengan pasal penistaan agama. Aisyah sendiri divonis selama 5 bulan di penjara oleh Majelis Hakim PN Serang. Nah, ini dia beberapa sekte yang ada di dunia. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya, tapi mungkin lain kali aku bahas lagi. Oke sahabat Amanda, sampai sini dulu ya ceritaku kali ini. Oh ya, kalau kalian ada cerita, kalian komen aja di bawah biar nanti aku bacain. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube-nya Komando Channel. Aku Amanda Lupson, bye!